Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah aratan yang saat ini sedang mewabah di lingkungan kita, khususnya di tempat saya ini. Oke, yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Jadi untuk musim seperti ini ya, musim pergantian musim lah ya, itu banyak sekali dari unggas-unggas kita, terutama puyuh ya, baik ayam, entok, juga semuanya yang termasuk unggas itu banyak yang terkena aratan ya, karena pergantian musim seperti ini ya. Pergantian musim seperti ini kita tandainya sangat mudah teman-teman. Bisa kita tandai dengan gejala, yaitu pada siang hari itu walaupun panas, itu di badan itu terasa dingin dan di kulit itu krisik-krisik ngono kae lho, kulite busik ngono kae. Dan pada malam hari itu sangat dingin sekali. Ya, jadi cuaca yang seperti itu sangat rawan sekali kepada puyuh-puyuh kita untuk terserang berbagai penyakit, khususnya aratan. Karena aratan itu menyerang pada puyuh yang kekebalan tubuhnya itu menurun. Pada kondisi yang seperti ini biasanya daya tahan tubuh puyuh kita itu mulai menurun karena pergantian musim, yang tadinya panas jadi dingin yang super ekstrim. Di tempat saya seperti itu. Nah, makanya kita bisa siasati, yaitu dengan cara kita tingkatkan kekebalan tubuh puyuh kita ya. Kemudian kita maksimalkan, kita patuhi SOP yang ada di dalam kandang ya. Kemudian kita terapkan biosecurity pada kandang kita itu secara maksimal ya. Baik dengan cara penyemprotan desinfektan secara rutin ya. Disinfektan yang di sini saya pakai untuk menyemprot puyuh yaitu adalah saya buat sendiri ya, dari cuka, dari Baiklin, itu kita sering-sering semprotkan ya, minimal ya 1 minggu sekali itu kita semprotkan untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam kandang kita ya. Karena bakteri itu kalau kita semprot itu dia bisa mati. Beda dengan virus. Virus itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh puyuh kita tidak bisa memutus rantainya. Karena virus itu beda dengan bakteri ya. Virus itu ada inangnya, dan inangnya itu ada di dalam tubuh puyuh yang sudah terinfeksi, dan dia berkembang biak ke dalam tubuh puyuh sehingga menular dari puyuh satu ke puyuh yang lain, terus seperti itu terus sampai nanti dalam satu kandang itu terjadi kematian massal ya. Bisa 50%, bisa 100% ludes, itu bisa. Dan itu dalam jangka waktu kurang dari 1 minggu pasti habis ya, pasti habis. Makanya kalau sudah menunjukkan gejala aratan pada puyuh kita hanya bisa itu manggil tukang jagal untuk memotong puyuh kita, karena tidak ada jalan lain selain diafkir. Nah, gejala pada aratan puyuh itu ditandai dengan tanda puyuh itu mati tiba-tiba ya, puyuh mati secara tiba-tiba ya. Kemudian dilihat dari telurnya itu banyak yang putih-putih, telurnya banyak yang putih-putih, cangkangnya lembek. Kemudian setelah puyuh itu mati, nanti di mulutnya itu keluar lendir. Teman cek kalau ada puyuh yang mati mendadak terus di mulutnya ada lendirnya, itu sudah positif aratan. Dan kalau kita tidak cepat antisipasi ya, kalau kita tidak cepat-cepat atasi dengan cara pemotongan, sudah dijamin kita nanti tidak akan kebagian. Nanti puyuh kita akan mati konyol, mati sia-sia, tidak ada manfaatnya. Berapapun usia puyuh kita, kalau sudah terkena aratan, secepatnya kita akhir dini ya. Jangan kita tunggu-tunggu seperti saya kemarin ya. Saya kena aratan itu 1 kali ya. Yo muga-muga aja meneh. Wis, kuwi tak nggo pengalaman ya. 2000 ludes tanpa sisa beserta indukan-indukan saya, dan DOG kecil-kecil itu loh, baru menetas itu juga ludes. Wis, masih umur kurang dari 1 minggu itu banyak sekali kemarin itu mati semua.
Tidak ada yang tersisa kecuali yang telur ada dalam mesin tetas. Wis aku disisakin ndok tok zaman iki. Nah, sejauh aku cek alhamdulillah cek disisanin ndok ya. Jadi 2000 ekor itu ludes tanpa sisa. Karena apa? Saya itu penasaran kemarin. Meh tak obati model apa? Ternyata tidak berhasil. Wes. Jadi memang benar ya. Untuk virus aratan itu memang tidak ada obatnya. Kita hanya bisa mencegah daripada tidak bisa mengobati ya teman-teman ya. Makanya untuk teman-teman yang pemula terutama mengalami kejadian yang seperti itu, mati mendadak, kemudian keluar lendir pada mulutnya, terus nafsu makannya berkurang, puyuh itu banyak yang diem banyak kukruk tok, sesuke mati, dan kematian itu bertambah terus, tidak ada berhentinya, wis ora ana mandeke, mati terus muda, terus tiap hari ada kematian terus. Udah, cepet-cepet panggil tukang afkir ya. Dan untuk yang sudah terkena aratan, jangan patah semangat teman-teman ya. Jangan patah semangat. Kita belajar dari kesalahan. Semua itu kesalahan ada pada kita sendiri. Jangan kita menyalahkan cuaca. Semua kesalahan ada pada kita sendiri. Karena apa? Pasti kemarin sebelum puyuh kita terkena, di lingkungan sekitar kandang itu pasti ada unggas yang mati mendadak. Dan secara sengaja atau tidak, kita pasti mendekat ataupun ada orang lain yang mendekat kemudian masuk ke kandang kita, ataupun dari udara masuk ke dalam, dari luar masuk ke dalam. Makanya kalau sudah terjadi seperti itu, ada virus yang masuk, kemudian daya tahan tubuh puyuh kita itu turun, puyuh tidak sehat. Nah, itu pasti dengan mudah sekali, dengan sangat mudah puyuh kita terkena aratan ya. Maka untuk mencegahnya kita hanya bisa mensiasati dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh puyuh, yaitu dengan cara kita jaga kebersihan kandangnya, kita jaga benar-benar baik SOP dalam kandang, kita terapkan biosecurity secara maksimal ya, baik dari untuk sirkulasi udara, pembersihan kotoran, penyemprotan disinfektan, pemberian vaksin, pemberian herbal, semuanya yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita tingkatkan semua agar puyuh kita tetap daya tahan tubuhnya itu terjaga terus ya. Walaupun nanti ada virus masuk, virus mendekat, tapi puyuh kita daya tahan tubuhnya kuat, insya Allah nanti pasti puyuh kita aman. Banyak kok yang terjadi musim aratan seperti ini, banyak peternak-peternak yang tidak kena aratan, banyak juga yang kena aratan tapi tetap ada yang tidak terkena aratan, walaupun lingkungan di sekitar peternak tersebut terkena wabah aratan sangat besar sekali. Kematian massal pada unggas-unggas itu sangat besar sekali, dan puyuhnya masih tetap sehat. Makanya kita harus terapkan biosecurity dan SOP dalam kandang kita patuhi dengan benar ya. Jangan biarkan orang lain masuk mendekat. Kalau lagi wabah-wabah seperti ini, kandang harus steril ya. Walaupun kandang terbuka itu kita harus benar-benar jaga SOP dalam kandang, biosecurity dalam kandang harus kita terapkan secara maksimal ya. Jadi seperti itu, semangat terus buat teman-teman yang baru belajar ternak terus puyuhnya kena aratan, jangan patah semangat. Kita belajar dari kesalahan teman-teman ya. Kalau kita bisa melewati kegagalan ini, nanti pasti kita akan sukses. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Intinya kita jangan patah semangat. Oke, yang belum BPJS dulu ya. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.